Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Qala Imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitab at-ta'bir. Babun fi nikah, nama ba'du. Babun fi nikah. Nomor 11, halaman 247. Babu fi nikahi wa qala ba'du nas illam tusta'danil bikru wa lam tuzawwid fahtala rajulun faqama shahidai zurin annahu tazawwajaha biridaha فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال البخاري رحمه الله باب في النكاح. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah bab tentang hilah dalam pernikahan. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan padanya hadits Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Tidaklah boleh seorang wanita perawan dinikahi hingga terlebih dahulu meminta izin darinya. Wala thayyibu hatta tusta'mar. Demikian juga tidak boleh menikahi janda sampai terlebih dahulu minta daripadanya izin pula. Faqila ya Rasulullah kaifa idnuha. Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana tanda seorang wanita itu mengizinkan dirinya untuk dinikahkan jika dia seorang perawan? Qala, berkata Rasulullah, idza sakatat, apabila dia diam, tandanya dia ridha, tandanya dia izin. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam pernikahan itu harus ada izin terlebih dahulu dari mempelai wanita, baik dia gadis maupun janda, dan tidak boleh menikahkan perempuan tanpa seizin dirinya. Pernikahan yang dipaksakan antara seorang perempuan yang tidak pernah diminta izin darinya dengan seorang laki-laki yang perempuan ini tidak rela atas pernikahan tersebut, maka pernikahan ini layak untuk dibatalkan, layak untuk difasakh. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa seizinnya. Maka dia melaporkan hal ini kepada Nabi yang mulia SAW. Maka Nabi memberikan baginya pilihan antara melanjutkan pernikahan atau dibatalkan, fasakh. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya ingin beritahukan bahwa kami wanita juga dibutuhkan dalam hal ini untuk dimintai izin. Dia tidak meminta fasakh, tapi hanya ingin memberitahukan saja kepada kaum laki-laki bahwasanya wanita itu juga punya pilihan. Ya. Adapun berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan pendapat sebagian ulama, maksudnya adalah ulama-ulama Hanafiyah,
Wa qala ba'dun nas, berkata sebagian orang, maksudnya adalah ulama-ulama Hanafiyah, in lam tusta'dhanil bikru wa lam tuzawwaj wa lam tuzawwaj, jikalah seorang wanita yang perawan tidak diminta daripadanya izin, ya, dan dia belum lagi dinikahkan, fahtala rajulun, maka ada seseorang laki-laki yang ingin berkilah, bagaimana caranya supaya dia menikah dengan perempuan tersebut. Ya, mungkin perempuan itu tidak diminta izin, atau perempuan itu diminta izin tapi dia tak setuju. Fahtala rajulun, maka datanglah seorang laki-laki yang berusaha mencari jalan bagaimana supaya dapat menikahi perempuan tersebut walaupun dia tidak setuju. Fa aqama syahidai zurin, maka dia carilah dua saksi yang dia bayar, dua saksi palsu. Ya, datang kepada hakim, datang kepada qadhi. Annahu tazawwajaha biridhaha. Kedua saksi ini di hadapan sang hakim menyatakan bahwasanya kedua-duanya ini telah mengetahui bahwasanya perempuan ini rela untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Ya. Dan dalam pernikahan perempuan tak harus hadir. Dalam pernikahan perempuan tak harus hadir, yang jelas ada izinnya. Bagaimana supaya dia bisa nikah dengan perempuan ini? Dia datang kepada seorang qadhi atau hakim. Ya. Datang dia kantor urusan agama. Ya, dengan membawa dua saksi. Annahu tazawwajaha biridhaha, bahwasanya dia telah menikahi perempuan tersebut dan perempuan itu dalam keadaan rela. Dan saksi kedua-duanya menyatakan ya, perempuan itu suka rela menikah dengannya. Padahal perempuan itu tak tahu. Fa athbatal qadhi nikahaha, dengan laporan daripada dua saksi palsu ini, akhirnya al-qadhi atau hakim yang ditunjuk untuk menikahkan kaum muslimin menetapkan pernikahannya, mengeluarkan surat pernikahannya, menyatakan pernikahannya telah terjadi. Ya. Atau hakim ini menikahkan perempuan tersebut. Ya, mungkin dengan walinya di sana dan dua saksi. Padahal walinya tak tahu misalnya bahwasanya perempuan tersebut tak rela. Demikian juga saksi bersaksi dengan palsu. Akhirnya ditetapkanlah pernikahannya oleh al-qadhi, hakim. Wa zawju ya'lamu anna syahadata batilatun. Padahal suaminya tahu sekali kesaksian ini kesaksian palsu. Kata ulama-ulama Hanafiyah, fala ba'sa an yata'aha. Tak mengapa dia mencampuri perempuan ini dan pernikahannya dianggap sah. Wa huwa tazwijun sahih, dan ini adalah pernikahan yang sah. Ini adalah menurut pendapat ulama-ulama Hanafiyah. Ya, dan Imam Bukhari rahimahullah hakikatnya menentang pendapat ini. Karena itulah disebutkan hadis di atas sebelumnya. Tak disebutkan dalam mukhtasar ini karena mukhtasar hanya menyebutkan hadis-hadis tanpa mengulangi yang telah berlalu. Ya. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah tak setuju dengan pendapat ini. Menurut beliau, dan ini pendapat ulama jumhur, kebanyakan ulama tak sah pernikahan seseorang perempuan dengan laki-laki jika dia tidak izin, tidak rela, dan dia berhak untuk meminta difasakh. Sekiranya dia setelah mengetahui pernikahan tersebut akhirnya dia rela, tak mengapa, dilanjutkan pernikahannya sah. Tapi jika dia tak rela dan dia minta dibatalkan, nah, dalam pernikahan itu, pernikahan dapat diakhiri dengan dua cara. Satu dengan talak, kedua dengan fasakh. Dan antara keduanya berbeda. Talak datangnya dari suami yang menceraikan wanita, dan dia ada talak raj'i, ada talak bain.
talak yang bisa rujuk kembali, talak 1, talak 2. Talak bain adalah talak yang tak bisa rujuk lagi. Ya. Dan talak bain ini dibagi 2 pula. Ada namanya al-bainunatus sughra, al-bainunatul kubra. Talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istri, talak 1 dan 2. 1 atau 2 dan telah habis masa iddahnya. Dengan habisnya masa iddah berarti lepaslah perempuan ini, namanya bain. Tak bisa lagi jadi istrinya. Tapi kalau dia mau kembali kepada wanita ini, dan wanita ini mau lagi menerima suaminya, boleh, dengan syarat memperbaharui akad. Makanya namanya al-bainunatus sughra. Adapun setelah talak 3, maka tak bisa laki-laki ini kembali kepada mantan istrinya. Namanya bainunatul kubra, al-bainunatul kubra. Nah, sampai perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Jadi intinya talak dari laki-laki. Ya, adapun fasakh pembatalan pernikahan bisa daripada hakim yang membatalkan pernikahan. Ya, pada pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat. Ya, atau memenuhi syarat, misalnya seorang laki-laki menikah dengan wanita sepersusuannya tanpa sepengetahuannya. Ternyata setelah mereka menikah, mereka punya anak, diberitahukan oleh seorang perempuan bahwasanya dahulu dia menyusukan keduanya bersamaan. Berarti ini adalah saudari sepersusuan. Maka dalam hal seperti ini wajib bagi laki-laki dan perempuan ini dipisahkan. Namanya fasakh. Ya, dan fasakh pernikahan ini iddahnya 1 kali haid. Adapun talak iddahnya 3 kali suci. Ya. Atau contoh lain fasakh adalah, ya, menurut pendapat lebih rajih, khulu', gugat cerai ketika perempuan tak nyaman dengan laki-laki. Dia ingin berpisah, laki-laki ini tak mau menceraikannya, maka dia merayu agar supaya diceraikan dengan membayar laki-laki tersebut dengan sejumlah uang, mengembalikan maharnya atau memberikan uang agar laki-laki ini mau menceraikannya, berpisah dengannya. Tatkala laki-laki ini menerima keinginan perempuan tersebut dengan membayar sejumlah uang atau harta tertentu, ya, maka laki-laki ini menjatuhkan talak. Maka dianggap ulama ini hakikatnya bukanlah talak, tapi namanya khulu'. Dan dengan demikian mereka pun berpisah. Ya. Dan khulu' ini termasuk dalam talak bainunatus sughra menurut sebagian besar ulama. Artinya setelah khulu' seketika dia lepas daripada ikatan pernikahan. Karena telah batal ikatan pernikahan tersebut dengan khulu', dipasakh, dibatalkan. Kapan laki-laki ini mau kembali? Boleh kembali menurut sebagian ulama, tapi dengan memperbaharui akad kembali. Ya. Dan dalam khulu' ini perempuan itu iddahnya 1 kali suci atau 1 kali haid. Setelah haid suci, habislah masa iddahnya. Inilah beda antara khulu' dengan beda antara fasakh, ya, dengan tolak. Kembali kepada apa yang kita bincangkan ini, menurut ulama-ulama nafiyah boleh saja dia ngakali, dan inilah namanya hilah. Ya. Dan alangkah banyaknya orang-orang menikah dengan mengakal-akali bagaimana supaya sah. Kadang-kadang dia bersaksi palsu, kadang-kadang, ya, perkataan dusta, mengatakan walinya telah setuju padahal walinya tak setuju. Kemudian dia menikah. Ya. Dan ini banyak. Ya, apalagi yang namanya kawin lari. Ya, bagaimana hukum pernikahan seperti ini? Pernikahan tanpa izin sang wali. Jika dinikahkan oleh hakim dan hakim menganggap mereka berkata jujur padahal dusta, ya, maka hukum pernikahannya tergantung kepada persetujuan wali. Ketika wali tahu bahwa mereka menikah dan wali tak setuju, maka pernikahannya dapat dibatalkan fasakh.
Dan nikah 2 tahun, barulah wali mendengar, saya tak pernah kasih izin kok menikah. Ya, wali mengatakan, mereka mengatakan kau telah izin, berarti dusta. Bagaimana hukum pernikahannya? Hukum pernikahannya akan menjadi sah ketika wali setuju. Ya, bagaimana hubungan mereka selama 2 tahun ini? Hubungan mereka selama 2 tahun ini disebut dengan nama al-wat'u fi syubhah. Ya, mencampuri perempuan dalam keadaan syubhat, yang menganggap pernikahannya sah padahal tak sah. Dan hukum al-wat'u fi syubhah ini, laki-laki tersebut jika memiliki anak tetap dinasabkan kepada sang ayah. Ya, ini hukum al-wat'u fi syubhah. Nah, misalnya seseorang tak tahu, dia mencampuri seorang wanita yang dia kira itu istrinya, ternyata bukan misalnya. Dalam keadaan tertentu, Allah alam apakah dia dalam keadaan mungkin tak sadarkan diri atau tidur atau apa. Ya, yang namanya adalah al-wat'u fi syubhah. Atau dia menikahi saudara sepersusuannya, ya, kemudian mereka mengira pernikahannya sah, tapi setelah berapa lama tahu bahwasanya keduanya terikat hubungan mahram, maka hukumnya difasakh, dan anak-anak yang terlahir daripada pernikahan syubhah ini dinisbatkan kepada sang ayah. Al-wat'u fi syubhah. Masuk ke dalam al-wat'u fi syubhah seorang wali yang dia bukan ayah kandungnya tapi ayah biologisnya. Tak tahu hukum, pikirannya boleh-boleh saja dia nikahkan anak biologisnya ini yang terlahir daripada ranjang perzinahan dengan seorang laki-laki. Tak ada yang tahu hukum. Ya, padahal nikahnya tak sah. Hubungan mereka, percampuran mereka dianggap al-wat'u fi syubhah, mencampuri dalam karena adanya syubhat, kesamar-samaran yang dia tak mengerti. Ya. Maka anak-anak yang terlahir daripada hubungan ini dinisbatkan kepada sang ayah. Manakala dia tahu hukumnya, wajib diulangi pernikahannya karena pernikahan yang pertama tidak sah. Lain cerita dia tahu, ya, maka dan semua tahu ini tak sah dan dianggap zina dan dinisbatkan kepada sang ayah. Adapun ulama-ulama Nafiyah mengatakan boleh dia berkhilah dengan cara seperti ini. Dia bayar 2 orang saksi, akhirnya keduanya bersaksi. Ya, perempuan ini rela dinikahkan padahal dia tak rela. Nikahnya sah. Ya, dalam bab harta saja pun tak bisa seperti ini. Ya, datangkan 2 saksi palsu, ini tanah milikku. Nah, ini tanahnya. Dan ini surat-suratnya, ternyata palsu. Tentunya tidak sah. Ya. Demikian juga dalam bab ini tak ada beda. Aku tak pernah rela ini tanah dijual, ini tanah milikku. Bagaimana dia jual? Bagaimana dia buat surat sendiri? Semuanya tak sah. Naam, tafadhal. Anil Qasim anna imra'atan min waladi Ja'far akhawafat an yuzawwijaha waliyuha wa hiya kariha. فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابن جارية قال فلا تخشينا فإن خنس بنت خدام الأنصارية أنكحها أبوها وهي كارهة وهي سيب فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي رواية نكاحه. Berkata Bukhari rahimahullah, Anil Qasim, dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, cucunya Abu Bakar Siddiq, ulama Madinah. Anna imra'atan, dia berkata, ya, ada seorang wanita min waladi Ja'far. Ya, wanita ini adalah dari keturunan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, sepupunya Ali. Takhawwafat an yuzawwijaha waliyuha, dia takut walinya menikahkannya, wahia karihatun, sementara dia tak suka.
Jadi tak boleh seorang bapak memaksa anaknya menikah dengan pilihannya. Tak boleh. Walaupun dia mengklaim ini bagus agamanya, bagus akhlaknya, harus izin sang anak. Ya, maka bernegosiasilah, bicara baik-baik, rayulah sampai dia rela. Fa'arsalat ila syaikhaini minal ansar. Maka wanita ini dari keturunan Ja'far bin Abi Thalib ini mengirim utusan menemui 2 orang ulama senior atau menemui 2 orang tua yang senior dari kaum Ansar, Abdurrahman dan Mujammi' ibni Jariyah. Ya. Kedua-duanya adalah anak daripada Jariyah, Abdurrahman dan Mujammi'. Qala, ya, dia mengirim utusan kepada 2 orang Ansar ini, memberitahukan keadaannya, mau dinikahkan. Dia khawatir dia dinikahkan dalam keadaan dia tak suka. Qala, maka berkatalah Abdurrahman dan Mujammi' ini, fala takhshayna, tak usah khawatir. Fa inna Khansa'a binta Khidhamin al-Ansariyah, sesungguhnya dahulu kala di masa Nabi ada seorang perempuan bernama Khansa, putri Khidham dari suku Ansar pula, angkahaha abuha, dinikahkan oleh ayahnya. Wahya karihatun, wahya thayyibun, dinikahkan oleh ayahnya sementara dia dipaksa, sementara dia tak suka dan kondisinya kala itu janda. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Maka Nabi membatalkan pernikahan tersebut. Fi riwayatin nikahahu, Rasulullah menolak pernikahan tersebut. Jadi keduanya menghibur, tak usah engkau khawatir. Kalau kau dinikahkan tanpa persetujuanmu, itu pernikahan dapat kau batalkan. Ya. Nah. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسأه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala menyebutkan pendapat sebagian ulama. Ya. Berkata Imam Bukhari, wa qala ba'dun nas, sebagian orang berkata, maksudnya adalah ulama-ulama Hanafiyah lagi. Dalam bab pernikahan banyak ulama-ulama Hanafiyah menyelisihi jumhur ulama, menyelisihi dalil. Wa qala ba'dun nas, berkata sebagian orang, in ihtala insanun bisyahidai zurin ala tazwiji imra'atin thayyibin bi amriha. Apabila seorang laki-laki berusaha mencari hilah, cara yang halus, ya, dengan mendatangkan 2 orang saksi palsu, ya, dengan dibayar saksi tersebut, ala tazwiji imra'atin, ya, bahwasanya dia menikahi seorang wanita thayyibin yang statusnya janda bi amriha. Dan pernikahan ini, ya, benar-benar dengan keinginan perempuan tersebut. Perempuan ini yang meminta agar dia menikah dengan laki-laki itu. Ya. Dengan membayar 2 saksi. Padahal wanita tersebut tidak setuju. Ya. Fa'athbat al-qadhi nikahaha iyahu. Kemudian al-qadhi ini karena tak tahu, ya, mensahkan atau menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki itu. Ya. Mana di sini wali? Ya. Menurut ulama-ulama Hanafiyah lagi, seorang janda tak butuh wali dalam pernikahan. Janda dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Dan ini menyelesaikan kembali pendapat jumhurul ulama. Karena kebanyakan ulama dalam masalah pernikahan tak dibeda-bedakan antara janda dan perawan dalam bab perwalian, tetap harus ada wali.
Karena Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyiha fanikahuha batilun batilun batilun. Perempuan manapun. Dan kata-kata perempuan sifatnya umum, general. Mencakup laki-laki maupun perempuan, mencakup yakni perempuan yang telah menikah kemudian bercerai atau wafat alias janda, ataupun perempuan yang masih perawan. Ayyuma imra'atin, perempuan manapun. Nakahat, yang dia menikah bi ghairi idzni waliya, tanpa izin walinya, panikahuha batil, maka nikahnya adalah batil, nikahnya tidak sah. Ya, batilun batilun batil. Karena itulah janda pun harus izin wali. Baik. Kemudian dalam kasus ini dibuatlah dua saksi bahwasanya perempuan ini sendiri yang meminta untuk dinikahkan. Akhirnya hakim pun menikahkan laki-laki ini dengan wanita tersebut dengan dua saksi yang bersaksi bahwasanya perempuan itu yang meminta, rela, tidak dipaksa, dengan sukarela. Wazzauju ya'lamu annahu lam yatazawwajha qattu. Ya, dan laki-laki ini tahu sesungguhnya perempuan ini tidaklah benar-benar dinikahinya dengan kerelaan perempuan tersebut. Fa innahu yasa'uhu hadzal nikah. Kata Imam Abu Hanifah, ulama Hanafiyah, sesungguhnya nikah ini sah. Ya, wala ba'sa bil muqami lahu ma'ah. Tak mengapa keduanya berkumpul karena telah dinikahkan oleh sang hakim. Ya. Ini pendapat ulama-ulama Hanafiyah yang bertentangan dengan kebanyakan para ulama. Naam. Wa qala ba'dun nas in hawiya rajulun jariyatan yatimatan aw bikran fa'abat fahtala faja'aha bisahiday zurin ala annahu tazawwajaha fa'adrakat faradiyatil yatimatu faqabila al-qadi shahadat az-zur waz-zawju ya'lamu bi butlani dhalik halla lahu al-wat'u. Naam. Sebelum waqala ba'dun nas ini, Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadis dari Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah bersabda, al-bikru tusta'dzan, wanita yang masih perawan itu harus dimintai izin. Qultu, aku bertanya, innal bikra tastahi ya Rasulullah, kadang wanita itu malu menyatakan dia rela mau dinikahi laki-laki itu. Qala idnuha somatuha. Tanda dia memberikan izin untuk dinikahkan adalah ketika dia diam. Ini dia hadisnya. Baru setelah itu waqala ba'dun nas, berkata sebagian manusia, maksudnya ulama-ulama Hanafiyah lagi. Dan dia tak menyebutkan nisbat tersebut. In hawa rajulun jariyatan yatimatan, jika ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang anak yatim, ya, yang masih belia, atau bikran, atau ingin menikah seorang gadis merdeka yang telah dewasa. Kalau yatim berarti masih kanak-kanak. Ya, dan Islam halalkan pernikahan dengan ya anak-anak. Karena kata-kata yatimah maksudnya adalah yang dia ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum baligh. Kalau andai kata sudah baligh enggak disebut lagi yatim. Pernikahan hal itu biasa. Pernikahan, bab pernikahan. Adapun bab mencampuri, semuanya terpulang kepada kapan wanita itu siap. Andai kata dia telah siap untuk bercampur walaupun dia belum baligh, tak mengapa. Kebiasaannya mereka mencampurinya setelah perempuan itu sanggup untuk dicampuri, telah rela, telah siap mentalnya, ya, dan tak tercela, hal itu tak tercela. Ya, walaupun datang belakangan, ya manusia menghebohkan perkara ini. Ya, siapa yang menikah wanita di bawah umur dan mereka menetapkan umurnya, wanita dianggap dewasa ketika berusia 18 tahun. Yang menikah di bawah umur, ya, padahal walinya menikahkan, padahal saksi lengkap, semua ada syarat, ada, perempuan ini pun sebenarnya sudah baligh, tapi dianggap di bawah umur, misalnya 14 tahun.
Ya. Ada yang tak senang melaporkan kepada badan-badan tertentu, maka laki-laki ini bisa dipenjarakan. Padahal dia menikah, bukan berzina. Dianggap ini adalah merupakan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur. Ya, tapi apabila dia berzina dengan perempuan dewasa 18 tahun, maka mereka tak ribut. Ya, inilah namanya ketimpangan. Rasulullah ketika menikahi ibunda kita, ketika itu ibunda kita berusia 7 tahun, Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Nabi belum mencampurinya. Namun ketika Rasulullah kembali kota Madinah, hijrah kota Madinah, ibunda Aisyah berusia 9 tahun dan dia telah siap bersama dengan Nabi SAW, barulah keduanya bercampur. Ya, ini yang membuat heboh orang-orang kafir mengkritik Nabi yang mulia SAW. Ya, padahal mereka tak bayangkan bosnya 9 tahun pada masa itu tak sama dengan 9 tahun pada masa sekarang. Orang-orang tua kita dahulu ada yang berusia 12 tahun menikah. Ya, laki-lakinya 12 tahun, perempuannya 10 tahun. Biasa. Tak usah lari ke 14 abad yang silam. Dalam waktu yang dekat. Mungkin 50 tahun yang silam, 100 tahun yang silam. Biasa saja, 15 tahun laki-lakinya, 12 tahun perempuannya. Biasa. Dan sekarang pun masih berlaku pada sebagian tempat. Ya. Kembali kepada pembahasan ini. Wa qala ba'duna, sebagian orang berkata, in hawiya rajulun jariyatan yatimatan aw bikran fa'abat. Jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang anak wanita yang yatim ataupun ya yang telah dewasa, gadis, fa'abat, perempuan ini tak mau, enggan, tak menerima, fahtalah, maka dia mencari kilah, berhilahlah dia. Faja'a bi syahidai zur, dia datang membawa 2 saksi palsu yang dia bayar. Ala annahu tazawwajaha, dia persaksikan, ya, dan dia beritahukan kepada perempuan ini bahwasanya aku sudah menikahimu. Tazawwajaha, 2 saksi ini telah menyatakan bahwasanya engkau setuju. Fa adrakat, setelah diberitahukan dan dinikahkan oleh hakim, diberitahukan ke perempuan ini, laki-laki itu mengatakan, hei, engkau sudah kunikahi, 2 saksi telah menjadi saksi, engkau rela, aku telah menikahimu. Fa adrakat, kemudian taulah perempuan ini, faradiyatil yatimah, kemudian dia rela. Faqabil qadhi syahadat az-zur, dan qadhi menerima persaksian tersebut. Wa zawju ya'lamu bi butlani dzalik, dan laki-laki tersebut tahu bahwasanya saksinya itu palsu. Halalahul wat'u, menurut ulama Hanafiyah halal bagi laki-laki ini mencampurinya karena telah ada pensahan dari hakim. Dan perempuan ini juga setelah dikibuli dan dia pun rela. Ya. Kalau menurut jumhur tidak. Karena yang kata perempuan rela, ulangi kembali akadnya. Karena akad tersebut dengan akad yang batil, bukan dengan penipuan. Ya. Nah, baca 1 bab lagi. Babu ma yukrahu min ihtiyalil mar'ati ma'az zawji wad dara'iri. وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قلت واسند فيه حديث عائشة المتقدم. Naam. Ternyata bab ini panjang penjelasannya. Insyaallah kita ulangi lagi bab ini di kesempatan akan datang. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.